Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpah nikmat, rahmat serta karunia Allah. Pada pagi ini kembali kita bisa berada di rumahnya yang sangat kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang baru saja kita laksanakan Allah terima dan Allah jadikan sebagai catatan amal soleh sekaligus sebagai penggugur dari segala dosa yang barangkali sudah terlanjur kita lakukan, baik atas kesengajaan atau kekhilafan atau kealpaan kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kembali sebelum kita pulang ke rumah untuk bertebaran di permukaan bumi Allah ini mencari karunia dan rezeki Allah, kita luangkan waktu kita beberapa menit untuk menyirami rohani kita. Karena kebutuhan rohani itu jauh lebih penting sesungguhnya daripada kebutuhan jasmani. Karena ketika rohani seseorang itu subur, maka insya Allah nilai-nilai keimanan pun akan subur. Sebaliknya jika nilai rohaninya atau rohaninya gersang, maka juga akan berdampak kepada pribadi seseorang, keimanan seseorang. Maka inilah salah satu tujuan dari kita menghadiri majelis ilmu, yaitu dalam rangka menyirami rohani kita, bagaimana hati kita, keimanan kita itu tetap subur, ya. Bapak Ibu jamaah semua tamu Allah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan materi kita yaitu tentang 10 cara menggugurkan dosa. Ya, 10 cara menggugurkan dosa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dosa sudah ada di pundak kita. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Ya, sudah dipastikan oleh Nabi, tiap anak cucu Adam itu bersalah. Tidak ada di antara kita yang tidak bersalah. Perbedaan antara kita dengan saudara kita, dengan teman kita, barangkali kadar kesalahannya. Ada yang kadarnya itu lebih banyak, ada yang sedikit. Tapi yang pasti, setiap kita sudah melakukan kesalahan. Ya, karena bagaimanapun kita bersifat tenang, tetap saja kesalahan itu akan terjadi. Apakah itu kesalahan yang disebabkan oleh perasaan kita sendiri, pendengaran kita sendiri, ataupun penglihatan dan juga perbuatan. Ya. Maka seluruh gerak-gerik kita mungkin saja melakukan suatu kesalahan. Dan buah dari kesalahan itu adalah dosa. Dan inilah yang perlu kita ketahui, bagaimana solusi agar setiap dosa yang sudah terlanjur kita lakukan itu bisa kita gugurkan sebelum ajal datang kepada kita.
Kalau seandainya kita tidak gugurkan dosa kita ketika di atas dunia, bagaimana solusinya? Ya, kita harus dihisab terlebih dahulu, disapuh dulu, dimasukkan dulu ke dalam neraka. Karena seseorang yang bermukmin tidak melakukan kesyirikan, dia bawa dosa, akhir-akhirnya bisa juga masuk surga. Nah, tapi tentu kita tidak menginginkan nanti kita dihisab terlebih dahulu, karena tidak akan mampu kita. Saking dahsyatnya azab Allah nanti di akhirat. Nah, lantas bagaimana caranya? Mari kita gugurkan segala bentuk kesalahan, segala bentuk dosa yang barangkali sudah terlanjur kita lakukan sebelum ajal itu datang. Karena memang Al-Quran dan Sunnah telah memberikan solusi, ya, telah memberikan solusi bagaimana supaya dosa-dosa kita itu gugur sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kematian itu datang. Apa saja cara yang bisa kita lakukan? Cara yang pertama itu taubat. Bertaubat. Caranya tidak sulit, mudah. Tak perlu pakai pitih. Ya, perlu pitih enggak waktu bertaubat? Enggak. Caranya yang pertama, akui kesalahan. Iyalah salah. Yang kedua, sesali. Samanya-samanya. Kapan perlu? Keluar yimato. Yudek sangit manyasa. Sampai kalau enggak, siapa yang kemampu nilai? Awaklah terlanjur melakukannya, sesali. Ya. Kemudian yang ketiga, beristighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian setelah kita beristighfar, berjanji. Berjanji jadi awak berason tak kamu ulang nih. Kemudian yang kelima baru kesempatan yang masih ada, kita pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan amal soleh. Insya Allah kesalahan kita dengan amal soleh yang kita lakukan itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya. Karena pada poin yang ketiga itu untuk menggugurkan dosa itu adalah amal soleh. Yang keduanya apa? Istighfar. Nah, ketika seseorang itu mengucapkan astaghfirullahalazim, ternyata dia ketika itu sedang meminta maghfirah kepada Allah. Maghfirah itu ada dua makna, ada yang bermakna menutupi, ada yang bermakna melindungi. Kiranya menutupi dan melindungi beda, ya. Menutupi dan melindungi beda. Ya. Jadi maghfir itu dua maknanya. Pertama menutupi, yang kedua melindungi. Menutupi dari apa? Dari aib. Ketika beristighfar, berarti awak meminta kepada Allah supaya Allah tutup aib awak. Sampai kalau Allah tampakkan aib awak, malu awak. Ya, malu awak. Karena dosa itu baunya busuk, lebih busuk dari pianggang. Nah, kalau seandainya Allah tampakkan bahaya dari suatu dosa, mbak kira-kira bau nagari, bau pianggang, lebih lo dari itu. Nah, coba busuk pun kampung awak. Kenapa banyak orang melakukan kesalahan? Maka salah satu untuk menutupi aib kita itu adalah dengan istighfar. Yang kedua, ketika seseorang itu mengucapkan istighfar, berarti dia meminta kepada Allah supaya Allah melindunginya. Nah, suatu kesalahan memiliki dampak. Ya. Setiap keburukan awak lakukan itu ada dampak buruknya. Nah, maka dengan beristighfar kepada Allah, awak meminta kepada Allah supaya Allah tidak datangkan dampak dari maksiat atau dosa yang kita lakukan. Ya. Baik itu untuk dunia maupun di akhirat. Maka semakin banyak kita beristighfar, maka catatan amalan kita nanti adalah istighfar. Ternyata Allah sangat bangga kepada hambanya ya yang beristighfar.
istighfar. Lah terlanjur melakukan dosa, maka dia beristighfar, maka Allah bangga kepadanya karena dia ingat akan Tuhannya ketika dia sudah melakukan kesalahan. Ada orang melakukan kesalahan tapi tidak mau beristighfar, berarti dia tidak ingat kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh juga bisa menggugurkan dosa. Ya, amal soleh juga bisa menggugurkan dosa. Semakin banyak amalan soleh kita, maka insya Allah akan mampu menutupi kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka diibaratkanlah oleh para ulama, dimisalkan dengan pembahasan taharah, ya, amal soleh ini. Nah, kalau ayilah sampai pada kulah, dua kulah, maka meskipun ada di dalamnya sedikit najis, maka air itu dianggap bersih karena sudah banyak air. Nah, maka diibaratkan air yang banyak itu adalah amal soleh, sedangkan dosa itu adalah najis atau kotoran. Nah, maka semakin banyak kita melakukan amal soleh, maka Allah akan hilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Nah, makanya amal soleh juga termasuk salah satu untuk menggugurkan dosa. Ya, sampai apa? Doa orang mukmin kepada kita, doa orang lain. Nah, makanya ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita ikut mensolatkan, ya, ikut mensolatkan. Maka kalau sampai 100, maka dia terlepas dari azab Allah. Sampai 40 juga seperti itu, ya. Nah, ini ada penjelasan hadis. Artinya semakin banyak orang yang mendoakan kita, maka insya Allah akan menggugurkan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa orang lain kepada kita juga sangat kita harapkan. Nah, terutama adalah doa anak yang soleh. Orang tua kita sudah meninggal, maka jangan sampai kita tidak mengirimkan doa untuk mereka, karena itulah yang mereka harapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mempersiapkan amalan untuk setelah kematiannya. Nah, ada 3 hal yang disepakati oleh para ulama, ya, yang bisa kita persiapkan untuk menyelamatkan kita ketika kita sudah meninggal dunia, sudah berada di alam barzah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Tanago menawa infakkan untuk sesuatu, bisa jadi fasilitas umum seperti masjid, jalan, ya, banda sawah, membuat sumur. Kalau ada piti buat sumur, ya. Nah, maka sepanjang itu masih bermanfaat, ternyata kita sudah meninggal, maka pahala dari manfaat itu sampai kepada kita yang sudah berada di alam barzah dan tidak akan terputus sampai hari kiamat tabungan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ya, maksudnya. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan. Hanya amalkan di orang, apa kira-kira? Awaklah dalam alam barzah, maka tidak ada amal jariyah. Dosa jariyah ternyata memang juga ada. Termasuk anak-anak kita yang hari ini media sosial. Kadang-kadang dia memposting fotonya tanpa hijab, ya, tanpa jilbab di media itu. Kemudian dilihat oleh ribuan orang di media, namanya saja media sosial. Ribuan orang melihat kita, sampai ke Amerika pun dilihat orang. Kita sudah meninggal, sementara aurat kita masih ada di media sosial. Bagaimana kira-kira? Setiap orang melihatnya, karena ulah kita, maka tetap dapat kiriman dosa. Tidak ada dosa jariyah. Maka hati-hati, kita perlu sampaikan ke anak-anak kita, janganlah sampai kita memposting diri yang tanpa hijab. Maka orang yang sudah tahu, dia tidak mau, ya. Dia tidak akan mau memposting. Apalagi ada juga itu seorang suami memposting foto istrinya
ya, jangan tanpa hijab. Atau sebaliknya, ya, kalau laki-laki oke lah ya, nah, yang perempuan juga banyak seperti itu. Nah, kalau sudah meninggal, maka dari itu mari kita persiapkan amal-amalan itu. Ya, jangan sampai kita mempersiapkan amalan dosa jariah, tapi amal jariah. Kemudian doa anak yang soleh. Insya Allah kita adalah anak-anak yang soleh. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah tua kita lupa sama orang tua kita. Meskipun kita sudah tua, tetapi kita tetap seorang anak dari ayah dan ibunda kita. Maka dari itu kita kirimkan selalu doa untuk mereka. Ya, karena inilah yang mereka persiapkan ketika dulu. Kalau dibandingkan orang tua waktu dulu juga orang tua kini mempersiapkan anaknya menjadi orang soleh, luar biasa orang dulu. Ya, akhlak orang-orang dulu, orang tua-tuanya, model-model apa-apa dan ibu-ibu kini, carilah akhlak anak-anak kini. Jauh berbeda. Maka insya Allah kita adalah anak-anak yang soleh, yang ditunggu oleh orang tua kita, doa dari kita. Ya, jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua. Karena salah satu yang bisa menggugurkan dosa kita adalah doa orang mukmin kepada kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir kemarin adalah syafaat Rasulullah. Kiranya doa Rasul itu ada yang teruntuk untuk umatnya yang melakukan dosa. Lagi doa awak kiranya dia Nabi. Ya, Allah maghfir li ummati, kan jadi Nabi, ya Allah ampunilah. Ini kau ada ampunan untuk umatku. Jadi Nabi langsung berdoa. Siapa yang akan mendapat itu? Itu adalah umatnya yang melakukan dosa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan lakukan kesyirikan. Jadi awak akan mendapatkan syafaat dari Rasul yang mampu menggugurkan dosa kita dengan syarat jangan sekali-kali kita melakukan yang namanya kesyirikan, baik dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Ya. Kemudian untuk pagi ini kita tambah yang ketujuh, apololai yang bisa menggugurkan dosa awak. Yang ketujuh yaitu musibah dapat menggugurkan dosa. Ujian ini kironya bisa menggugurkan dosa. Apa acaranya? Kok bisa? Ya. Banyak dalil Bapak Ibu ya, jemaah subuh yang berbahagia, yang menunjukkan bahwa musibah yang menimpa seseorang itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya adalah firman Allah. Di antaranya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Kata Allah, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa di setiap musibah, ya, di setiap ujian awak hadapi, Allah juga akan memaafkan dosa-dosa. Jadi ketika awak ditimpa oleh musibah, tidak boleh awak menggarutok. Ya, sikapi musibah itu dengan baik, sikapi musibah itu dengan sabar. Karena banyak orang ditimpa musibah, kemudian dia meratap, ya, menggarutok, banyak dibaca, etan dibaca, bahkan Allah pun disalahkan. Bahkan ada ucapan mengatakan Allah tidak adil. Emangnya dengan ucapan kita mengatakan Allah tidak adil, Allah akan hilang keadilannya? Tidak, karena Allah itu al-adil. Allah itu maha adil. Hanya saja kita melihat bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga muncullah ucapan-ucapan yang seperti itu. Dan jika sekiranya Allah memberikan musibah atas setiap dosa, maka tentu kita akan binasa.
Ya, kok dia Allah setiap kesalahan awak lakukan ada akibatnya, musibahnya, binasa awak. Tapi dikarenakan bahwasanya dengan musibah itu Allah hapuskan sebagian dosa kita, maka alhamdulillah ya kita terselamatkan. Maka tentu kita tentu Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan musibah ya atas sebagian dosa dan Allah mengampuni sebagian yang lain. Memang ya musibah-musibah yang terjadi itu memang disebabkan karena kesalahan manusia. Karena keburukan apapun yang menimpa kita itu disebabkan oleh perbuatan kita. Ya. Namun sebagian di antara dosa kita itu Allah ampuni dengan didatangkannya musibah. Nabi SAW juga bersabda, apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, ya, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kan macam-macam bentuk musibah yang awak hadapi. Ada nan kesedihan, ada nan kekecewaan, ya. Bahkan awak tertusuk duri, tertusuk sampai awak. Itu juga merupakan musibah. Dan juga tentu musibah itu ada yang lebih besar, meninggalnya keluarga kita, ya. Dan barangkali harta kita ada yang hilang, itu juga musibah. Maka ternyata di sisi Allah, kalau kita menyikapinya dengan baik, maka itulah salah satu yang menyebabkan Allah ampuni kesalahan kita. Oleh karenanya segala perkara yang tidak kita senangi, selama kita menghadapinya dengan baik dan bersabar, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena hakikat dari hidup ini, Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, adalah ujian. Senang awak sebenarnya ujian. Susah awak sebenarnya ujian. Makanya orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Bagaimana kita melihat orang miskin lulus dengan ujian? Itu orang miskin, meskipun dia miskin, tetapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya pun seperti itu. Bagaimana lulus dari kekayaannya? Dia tidak sombong dengan hartanya. Namun dia tetap tawaduk, rendah hati, dan taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Allah hanya memberikan musibah yang kecil berupa kegelisahan, ya, berupa kegelisahan kepada seorang hamba, atau Allah memberikan musibah kecil seperti demam, ya, untuk menggugurkan dosa seorang hamba. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Janganlah kamu mencela demam. Damam wak jadi cela. Udah susah deh damam kok. Tak boleh. Ya. Yulah pasih rasul lalu kalau sih. Kata Nabi, jangan kamu mencela demam karena ia menghilangkan dosa anak Adam. Sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukankah ketika kita menjenguk orang sakit, payawak ke rumah kawan yang sedang sakit, ya, kemudian kita ternyata juga disunahkan untuk mengatakan kepada mereka, semoga sakit ini menggugurkan dosa-dosamu. Jadi kalau awak baik mencari kawan sakit, disunahkan kita mengecek ke orang yang sakit tadi, mudah-mudahan dosa tekwa mampu menggugurkan dosa. Ini juga membuktikan bahwa sakit yang kita anggap sebagai musibah bisa menggugurkan dosa. Walaupun musibah yang menimpa kita hanya berupa kesedihan atau kekhawatiran dan hal kecil lainnya.
Ketek musibah ternyata itu mampu menggugurkan dosa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan tetap bersabar. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan suatu musibah sekecil apapun, ya, seketek apa saja musibah, ya, maka hendaknya kita menghadapinya dengan baik dan sabar, karena dengan begitu dosa-dosa kita akan berguguran. Bahkan ketika seseorang senantiasa diberi musibah demi musibah, ya, maka kelak dia akan berjalan di akhirat dengan tanpa dosa sama sekali. Jadi semakin banyak musibah yang awak hadapi dan kita sikapi dengan baik dan sabar, maka ternyata nanti kita berjalan di akhirat tanpa membawa dosa, karena dosa kita sudah gugur di atas dunia disebabkan oleh musibah yang Allah datangkan sebagai ujian lulus atau tidaknya kita. Maka Nabi SAW bersabda berkenaan dengan ini, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Jadi ada orang di atas dunia itu, ya, melakukan maksiat, tapi Allah biarkan saja. Tapi nanti di akhirat keburukannya itu dibalas oleh Allah. Tapi ada orang di atas dunia, ya dia ujian di Allah taruh. Berarti Allah menghendaki kebaikan untuknya. Karena kebaikan di dunia, di akhirat jauh lebih baik dari kebaikan dunia. Kita menghendaki kebaikan semuanya. Tidak ada awak yang tidak menghendaki kebaikan. Tetapi kebaikan akhirat jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada kebaikan dunia. Terkadang orang karena menginginkan kebaikan di dunia, amu baca kap, ya. Sementara dia tidak memikirkan bagaimana kebaikan di akhirat. Dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, baginya kemurkaan. Jadi musibah tidak boleh dimurka-murkai. Kalau datang musibah dalam kehidupan awak, sikapi dengan baik, sikapi dengan sabar. Oleh karenanya ketika seseorang menghadapi suatu musibah, sekecil apapun, maka hendaklah bersabar. Maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan juga menaikkan derajatnya. Akan tetapi ketika seorang menempatkan musibah dan dia bersifat marah, berang-berang, sangit-sangit, ya, musibah yang datang kepadanya, ya, tentu Allah juga akan marah kepadanya. Ya. Namun perlu diingat bahwa bukan berarti seseorang itu, ya, meminta musibah. Musibah kan bisa menggugurkan dosa, Ustaz. Itu diminta saya, ya Allah, datangkanlah musibah kepada saya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh awak minta-minta musibah itu datang. Tapi kalau tiba kawak, maka berarti Allah menghendaki kebaikan untuk awak sesungguhnya. Tapi selama itu yang tidak tahu awak. Ketika awak ditimpa musibah, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan untuk awak. Karena Allah segerakan hukumannya ketika di dunia. Mudah-mudahan dengan musibah itu, gugur dosa awak. Supaya gugur, hadapi dengan baik, kemudian hadapi dengan sabar. Untuk sabar itu sulit, Ustaz. Sulit itu tak semudah mengucapkan, ya. Karena untuk mengatakan sabar, ya teh, mudahnya. Tapi ketika awak datang diberikan musibah, belum tentu awak lulus dengan ujian. Jadi tidak boleh diminta-minta musibah, ya. Sekalipun kita tahu bahwa musibah itu menggugurkan dosa, kemudian awak minta saya musibah, ya Allah datang musibah banyak-banyak, tidak boleh, ya.
Karena Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Dan tamu bangga kita musuh siapa tipu, datanglah, tak boleh kira jadi. Sama itu tadi, ya, tidak boleh awak minta-minta didatangkanmu musibah, tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Lah berdoa awak bahwa supaya selamat dalam jalan hidup, tiba aja musibah. Ini yang dimaksud. Musibah itu akan bisa menggugurkan dosa sepanjang kita bisa menghadapinya dengan baik dan bersabar, ya. Dan apabila kalian telah bertemu musuh, maka bersabarlah. Kok tipu saya, ya dah dilelaan. Tapi diminta-minta musuh datang, tak lo bundir. Kerajaan cari musuh saya tak boleh. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Ya, di bawah naungan pedang-pedang. Artinya adalah jangan seseorang meminta musibah kepada Allah. Walaupun kita sudah tahu tadi ya, musibah itu mampu menggugurkan dosa, tapi jangan diminta-minta musibah. Akan tetapi jika musibah menimpa, maka hendaklah dia bersabar menghadapinya. Ya, lebih baik Allah mengampuni dosa awak dengan awak beristighfar daripada harus diberikan musibah. Coba pilih ya. Mana rancak Allah menggugurkan dosa awak baca Astaghfirullahalazim daripada awak ingin juga gugur dosa awak tapi didatangkan musibah. Rancaklah beristighfar ya. Makanya tidak boleh awak minta-minta musibah. Akan tetapi terkadang ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni dengan istighfar. Ya, memang ada di antara dosa-dosa yang tidak diampuni dengan istighfar. Itu adalah rahasia Allah. Karena kekurangan dari istighfar seseorang. Sehingga Allah menghapusnya dengan musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba. Jadi tidak taluk je istighfar untuk menggugurkan dosa, maka Allah cariin jalan lain, datangkan musibah. Saya boleh awak minta-minta musibah, indahnya datang barek dari Allah Taala. Ya, membana dia kan. Makanya tidak boleh awak minta-minta musibah. Tapi kalau datang musibah, hadapi dengan baik, hadapi dengan sabar. Ya, untuk sabar itu memang tidak mudah, perlu latihan-latihan. Semakin banyak orang ditimpa musibah, maka dia akan semakin kebal dengan musibah. Kebalnya seseorang dilihat bagaimana ketabahan dan kesabarannya ketika menghadapi musibah. Tak paham sampai situ? Jadi ketika awak dihadapkan kepada musibah, berarti sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan untuk awak. Jangan sampai awak bersuuzan dengan musibah, tapi berhusnuzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti dua lain dalam pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.